Saudara saksi, di awal persidangan, saksi menyatakan Anda bekerja di Klasik. Klasik Hotel atau Klasik apa itu? Klasik Spa. Klasik Spa. Yes. Ada anggota tim saya yang kebetulan hari ini nggak datang mengatakan bahwa itu adalah panti pijit plus. Apa itu benar? Betul. Hah? Betul. 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 Anda jujur. Apakah pekerjaan Anda hidup sebagai mami yang mengatur pembagian cewek kepada pemesan? Tidak. Jadi itu Saya... kan panti pijit plus. Betul. Kita udah tahu lah arti plus karena Betul. ini ruang terhormat, kita perhalus lah. Betul. Jadi Anda itu di sana guest relation, GRO. Yes, betul. Guest itu kan apakah itu tugasnya cewek ini untuk memberikan plus kepada yang tamu ini? Apa bagaimana? Bukan. Itu bukan yang bagian saya. Jadi bagian saya itu kalau ada tamu datang Ya. untuk ke Klasik Spa itu datangnya ke kami dulu. Saya tanya mau apa, mau pijit atau mau apa, baru kami arahkan. Mau pijit atau mau apa maksudnya? Plus-plusnya itu? Bukan, di situ ada banyak macam ya. Ada klasik pijit kaki, pijit karaoke, dan pijit plus. Pertanyaannya, pijit plus itu termasuk memberikan pelayanan seks begitu? Memberikan pelayanan seks. Ya, pijit plus semua tahu itu adalah pijit sama seks. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, tadi rekan kita yang di sebelah jaksa yang paling ganteng yang di tengah memberikan pertanyaan pertama, memuji Anda sebagai pahlawan karena katanya menggagalkan dari Laut Cina Selatan. Pertanyaan saya begini, Anda tadi mengaku sebagai informan. Ya, betul. Ya, dalam kasus penjualan 1 kilogram pertama. Ya, betul. Kepada Ranto, ya. Anda tadi mengaku Anda dapat komisi 60 juta. Betul. Betul? Betul. Dan Anda juga mengaku 60 juta itu sudah dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Betul. Apakah memang pekerjaan Anda informan atau memang jual beli narkoba karena Anda mendapatkan 60 juta komisi? Waduh, pertanyaannya. Saya sebagai informan dan saya bukan bandar. Kalau kamu bukan sebagai informan, tapi kamu terima komisi 60 juta. Maksudnya? Tadi Anda mengatakan dari 400 juta ya. Hasil penjualan narkoba ke Kasranto 1 kilogram yang pertama, ya. Anda mengatakan 50 juta bagian Anda dan dikasih lagi 10 juta sama Kasranto. Yang saya tahu kan informan itu kalau ada uang dikembalikan ke atasannya, ke institusinya sebagai bukti. Kalau Anda tadi mengatakan 60 juta itu Anda pakai untuk kebutuhan rumah tangga. Pertanyaan saya, Anda termasuk yang ikut melaksanakan jual beli narkoba dengan imbalan atau informan? Saya informan. Tapi apakah uang saya ambil itu yang 60 juta itu, rencananya yang pertama kali kan saya untuk ongkos saya ke Brunei. Ongkos kemana? Ke Brunei untuk beli tiket. Iya, dan artinya 60 juta itu imbalan untuk Anda, entah mau dipakai kemanapun itu hal lain lah. Anda mengaku itu imbalan. Keberatan saya yang mulia. Pertanyaan saya kalau gitu, apakah informan itu memang SOP-nya dapat komisi dari hasil penjualan narkoba kalau benar Anda informan? Informan saya bukan informan penjualan narkoba. Saya informan hanya untuk memberikan informasi kepada polisi bahwa akan ada penyelundup ya yang masuk ke Indonesia. Kalau Anda kalau mengenai yang 1 kilo Anda yang menyerahkan ke Kasranto, terus kemudian Anda dapat komisi 60 juta, itu termasuk informan atau informaniko atau apa namanya itu? Keberatan saya mulia. Saya tanya. Anda jawab 60 juta itu imbalan Anda dalam konteks jual beli narkoba. Keberatan yang mulia. Baik, saya ulangi, makanya pelan-pelan suaranya, dia udah takut itu. Ya, oke. Sekali lagi Pak Jelis. Sebentar, biar saya. Silakan Pak Jelis yang nanya. Yang 60 juta tadi yang sudah dari faktanya itu. Sepengetahuan saksi, uang apa itu diserahkan kepada saudara atau saudara ambil sebagai milik saudara? Uang apa namanya itu? Saya ambil untuk saya.
diambil untuk saudara. Ya. Apakah itu dikategorikan sebagai jasa saudara atau upah atau apa namanya? Saya tidak mengerti itu upah atau apa. Pokoknya saya ambil 50 juta untuk keperluan saya ke Brunei. Baik, Gitu itu aja jawaban. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang lain. Oke, pertanyaan terakhir mengenai info ini. Apakah kalau Anda tadi kan di satu pihak mengaku informan, kalau Anda mengaku informan, apakah informan itu aktif dalam melakukan jual beli dan bahkan dapat komisi 60 juta? Saya tidak pernah aktif menjadi jual beli narkoba. Sudah jelas tadi saya jelaskan kan? Kamu tidak apa? Saya tidak pernah informan jual beli narkoba. Tapi informan saya kan memberi info kepada Polri. Memberi info kepada Polri, salah satunya memberi info kepada Pak Teddy Minahasa, begitu? Betul. Dan dalam jual beli tersebut Anda mendapat 60 juta kan? Udah. Majelis sudah tahu bahwa memang Sudah Anda, saya jelaskan kan tadi. Iya. Jangan diulang-ulang dong. Oke. Saksi. Oke. Tenang saja menjawab. Sebentar penasihat. Ya. Saksi masih tenang bisa menjawab. Bisa yang mulia. Ya, kalau Oke. enggak kita pending persidangan akan datang. Masih bisa? Masih bisa. Jangan yang mulia. emosional dong. Ya. Masih bisa, masih bisa. Dari jawaban mereka sama itu fungsinya, menggali fakta yang sebenarnya sehingga bisa menarik kesimpulan untuk perkara itu. Sabar menjawabnya. Kalau bisa menjawab bisa, kalau tidak bisa jawab tidak bisa. Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak bilang tidak. Yang penting jujurnya itu yang utama. Ya. Baik yang mulia. Nggak perlu kita emosi atau apa. Penting kalau udah jujur, ya plong dia apa adanya, ya. Baik, lanjutkan pertanyaannya, penasihat. Mengenai yang 60 juta ini pertanyaan saya terakhir. Mudah-mudahan majelis nggak marah lagi. Anda tegaskan bahwa Anda aktif melakukan jual beli narkoba tersebut kepada Kasranto dan Anda mendapatkan 60 juta komisi dan Anda pakai uang tersebut untuk kebutuhan pribadi. Benar ya? Betul. Ya, itu. Pertanyaan berikutnya, tadi jaksa rekan saya yang di depan yang ganteng mengatakan sangat bangga Anda itu pahlawan karena menggagalkan penyelundupan dari Laut Cina Selatan. Menurut informasi yang Anda dengar, itu kira-kira berapa ton itu bakal dibawa ke Indonesia? 2 ton. 2 ton itu kalau dinilai dengan rupiah berapa? Bisa triliun. Bisa? Triliun. Bisa triliunan. Pertanyaan saya, kalau 60 juta Anda terima, kalau itu sukses, Anda berapa? Kira-kira bisa komisi berapa itu? Triliunan. Tadi kan Anda mengakui yang 60 juta aja dari jual beli narkoba, Anda makan, Anda terima, Anda pakai. Kalau sampai transaksinya triliunan, kira-kira Pak, sekiranya, ini kira-kira komisi biasanya berapa itu untuk Anda? Saya tidak bisa menjawab. Tidak bisa jawab. Baik, stop. Itu Terima kasih. tidak ada di dakwaan. Oke, Penangkapan di Laut Cina Selatan ada itu kaitannya nanti. Iya. Yang Oke. lain arahkan ke surat dakwaan itu. Ya nanti ada kaitannya. Silakan. Ada kaitannya. Oke, kalau gitu saya alihkan pertanyaan. Anda tadi mengatakan punya handphone 4 Betul. dan satu adalah yang dipakai untuk menelepon pemasok luar negeri yang rencananya mau membawa narkoba 2 ton, benar? Pertanyaan saya, 2,5 bulan Anda muter-muter di Laut Cina Selatan dengan terdakwa ini bersama satu jenderal lain, Betul. seolah-olah tidak tahu kapan masuknya 2 ton tersebut. Padahal Anda punya nomor handphone pemasoknya. Kenapa Anda tidak tanya? 2,5 bulan Anda bawa muter-muter. Kenapa Anda tidak tanya kapan itu masuknya gitu loh? Anda tidak paham dengan informan dan itu Jawab pertanyaan saya nanya. Tadi Anda mengatakan Bisa pelan waktu nggak ditanya sekarang? jaksa, sebentar. Anda langsung telepon, Ya. jangan bawa ke Indonesia. ya, Anda bilang gitu kan? ya betul. Sementara sebelum Anda menelepon sudah 2,5 bulan Anda muter-muter di Laut Cina Selatan. Padahal Anda tahu nomor telepon pemasoknya. Kenapa kamu tidak telepon? Kapan sih? Atau jadi enggak? Justru saya sudah dapat informasi dari saudara. Langsung mereka nggak jadi datang. Apakah memang Anda tahu bahwa mereka itu Anda pura-pura bawa ke Laut Cina Selatan, padahal mereka itu dibawa dari jalur laut lain sehingga bebas dan Anda dapat komisi?
Itu pertanyaan saya. Anda punya nomornya. Ya. Anda biarkan seorang jenderal, 2 jenderal Ya. muter-muter di laut. Ya. Padahal dengan satu telepon Anda bisa instruksikan kepada pemasok 2 ton narkoba tersebut, jangan lewat Laut Cina Selatan, jangan masukkan dulu ke Indonesia. Pertanyaan, ya, begitu mudah berkomunikasi, seolah-olah gara-gara itu tadi rekan saya jaksa yang ganteng mengatakan Anda pahlawan, tapi 2,5 bulan Anda bawa kapal 2 jenderal muter-muter. Kenapa itu? Bukan 2,5 bulan kita muter-muter, itu tidak. Berapa lama? 2 bulan kita turun naik dari kapal Jakarta, kapal Jakarta. 2 bulan Anda dalam rangka pemantauan akan masuk 2 ton, begitu? Betul. 2 bulan. Padahal ada punya telepon khusus langsung ke pemasoknya. Dan begitu Anda telepon, Anda mengatakan tadi, maka sabu 2 ton tersebut tidak jadi dibawa ke Indonesia. Benar? Betul. Pertanyaan saya Anda belum jawab. Kenapa sih sudah 2 bulan Anda baru telepon? Kenapa kau bawa 2 jenderal muter-muter di perairan? Bahkan terdakwa ini sampai ngurus surat izin dari Kapolri. Jawabannya begini. Saya buat muter-muter itu karena yang mau nangkap itu bukan kita saja. Dari tim lain, itu ada Satgas, ada Bea Cukai. Jadi banyak yang mau target itu kepegang. Tahu dari mana bahwa bakal banyak yang nangkap? Bukan, kita monitor dari tempat lain juga. Dan saya kenal juga mereka. Dari Bea Cukai ada, dari Angkatan Laut ada, kita juga ada. Biasanya kalau info besar itu selalu ada bocor. Oke, kalau Anda memang seorang pahlawan, kenapa tidak langsung aja arahkan? Oke, bawa melalui Laut Cina Selatan, di mana Anda dan terdakwa ini sudah menunggu akan ketangkap, dan 2 ton langsung ketangkap, itu akan merupakan penemuan terbesar dalam sejarah hukum Indonesia. Kenapa malah Anda suruh jangan datang? Kan tadi saya sudah bilang, kalau ketangkap rezeki itu akan disisihkan 100 kilo. Oke, 100 kilo itu Sekarang alasannya. Pertanyaan saya itu kan, tapi kenapa 2 bulan Anda mutar-mutar dulu? Itu pertanyaan saya. Kau bawa 2 jenderal, akhirnya sih sudah menurut Anda 100 kilo mau diminta oleh Teddy, akhirnya Anda batalkan. Sementara 2 bulan pertama itu Anda bawa muter-muter, kenapa nggak langsung dari awal bilang nggak jadi datang? Bukan, kapal itu masih berada di Myanmar. Kau tahu? Kan saya dapat info dari atas. Oke, terus sesudah Setelah kapal itu berangkat saya infokan. terus yang dari kamu sesudah berangkat kamu infokan? Iya. Kamu bilang jangan datang. Iya, karena kan mau diambil 100 kilo untuk disisihkan. Pertanyaan saya, Nah, tadi Anda 60 juta Anda ambil dari jual beli. Ini 2 ton, komisinya dari 2 ton itu berapa ratus M? Pertanyaan saya, ini Anda jawab aja. Apakah memang Anda sengaja membuat tim ini mutar-mutar di Laut Cina Selatan, kemudian Anda suruh diam-diam 2 ton ini masuk dari perairan lain? Dan Anda pasti dapat komisi dari 2 ton berapa itu? tidak. Orang 60 juta aja Anda ambil, apalagi dari 2 ton. Keberatan Majelis ini menekan Tunggu sebentar. Baik, saya ingatkan sekali lagi. Itulah kalau sudah diapakan namanya, diberi kesempatan itu. Nah, ini dakwaannya 114, 112. Kan begitu kan? Kasusnya sudah kita dengar. Ini sudah saksi yang ke 19 loh. Nah, ini udah saksi ke 19 ini. Sehingga pokok perkara dari surat dakwah ini seharusnya sudah lebih paham kita seluruhnya itu. Jadi ini bukan penangkapan di Laut Cina Selatan. Baik, ya. Nah, sebentar. Bentar. Jadi tolong arahkan ke dakwaannya itu. Saya sarankan tetap itu. Baik, silakan. Nah, Mau saya arahkan, silakan. apakah Anda tahu bahwa gara-gara itulah dari Teddy Minahasa ini ingin memasukkan Anda bukan sebagai informan, makanya mau dibikin penjebakan. Apakah Anda tahu bahwa kru di Laut Cina Selatan itu sudah sempat berpikir untuk menceburkan Anda ke laut
Tapi ini ada pertanyaan. Tapi waktu itu di Tromong di bawah laut banyak buaya di perairan sehingga nggak jadi. Itu yang dari krunya sana. Apa pernah dengar itu? Keberatan. Karena marah 2 bulan Anda bawa mutar-mutar. Sudah dijawab keberatan dia. Terima kasih. Dia yang disumpah. Alihkan pertanyaan lain. Pertanyaan lain. Apakah Anda tahu setelah terdakwa ini merasa dikhianati, disakiti, diaturlah dengan komunikasi chat untuk melakukan penjebakan, yaitu kasus yang ini. Itu kaitan dengan majelis. Apakah karena mereka sakit hati bahwa ternyata Anda dalangnya informal luar negeri, bukan informal polisi, Anda punya 4 handphone, gara-gara itulah motivasi sehingga handphone dari terdakwa ini sama Anda benar-benar seperti transaksi murni narkoba. Karena kalau memang pertanyaannya, apakah Anda sadar komunikasi tersebut normal? Karena kalau tidak normal, maka ketahuan itu penjebakan. Akhirnya seolah-olah jual beli normal, sehingga kelihatan bahwa memang sumber narkoba itu dari tinggi, ceknya begitu mulus. Apakah Anda tahu bahwa itu adalah jebakan? Anda dibuat sedemikian rupa bahasa yang indah seolah-olah jual beli, karena padahal motivasinya karena marah karena Laut Cina Selatan 2 bulan itu. Oke, jawab. Apakah gara-gara itu? Apakah ini jebakan? 2 pertanyaan dari penasihat hukum. Silakan dijawab. Saya yakin itu bukan jebakan. Keberatan majelis. Baik, sebentar. Itu asumsi dari penasihat hukum sendiri. Baik, jawabannya tidak. Terima kasih. Tidak jebakan. Udah tutup di sana. Ya, oke. Kalau gitu kita lupakan Laut Cina Selatan, di mana kalau jadi transaksi 2 triliun akan terdapat di depan. Persep berikutnya. Di awal-awal tadi itu banyak chat yang Anda sebutkan juga maupun di persidangan ini bahwa Teddy Minahasa itu maunya penyerahan tersebut di Padang, di Sumatera Barat. Benar itu? Betul, tapi saya harus bawa uang cash ke sana. Ya. Apakah Anda tahu bahwa penjebakan itu harus bawa uang cash dan narkobanya itu di sana, makanya disuruh harus bawa uang cash. Kalau enggak bukan penjebakan. Bukan begitu. Sebentar dulu. Kalau bukan begitu berarti ada jawabannya. Bukan begitu. Silakan. Apa jawaban lain? Saya sudah tawarkan diri untuk ke Padang. Terus? Saya ke Padang mau ketemu Dodi. Ya. Dijawab dengan terdakwa, boleh aja ke Padang asal bawa uang cash. Oke. Oke, pertanyaan saya. Lanjutkan. Kalau jebakan, Oke. bukan itu jawabannya. Pertanyaan saya, apakah Anda tahu dalam penjebakan jual beli narkoba itu harus ada barang dan harus ada uangnya? Keberatan. Baik, keberatan dia. Jangan dipaksa. Oke. Anda sebagai informan, selama ini kalau jual beli narkoba, Anda pasti tahu dong bahwa ada uang cash, ada barang. Keberatan yang mulia. Keberatan. Ada Baik. informan. Keberatan yang mulia. Oke, kalau gitu, pertanyaan berikutnya. Dalam suatu transaksi narkoba, agar mengetahui siapa pembelinya, pada saat serah terima, apakah Anda sebagai terdakwa saudara, tadi kan Anda menceritakan mengenai kasus-kasus, ada barang, ada uang. Ya, Anda setuju? betul. Tuh. Atas dasar itu, kemudian Teddy Minahasa mengatakan harus di Padang dan bawa uang cashnya. Hanya dengan demikianlah bisa ditangkap dan dijebak. Anda terserah menjawab yes atau tidak. Tidak. Terima kasih. Oke, saya lupakan penjebakan, lupakan komisi Anda yang 2 triliun mungkin nggak dapat. Saya beralih ke yang lain. Tadi sudah kata ya. Jadi dipuji sebagai pahlawan, atau dapat 60 juta diambil ya. Oke. Saya nggak jadi nanya lagi. Saya tinggal saja kan. Silakan. Ya. Pertanyaan berikutnya. Anda tadi mengatakan tanggal 24 September tidak pernah dapat WA dari Arif bahwa Teddy Minahasa meminta agar dimusnahkan. Ada pernah nggak dapat forward WA dari Arif? Dari Yang Dodi. dulu berperan sebagai Dodi. Maksudnya? Pernah nggak Anda dapat forward WA dari orang yang mengaku sebagai Dodi, Ya, padahal sebenarnya adalah Arif, ya.
memforward WA dari Teddy Minahasa tanggal 12 September yang mengatakan bahwa musnahkan narkoba itu semua. Lupa saya. Kalau gitu majelis, tolong maju ke depan, mohon izin. Nanti orang kami akan menunjukkan. Baik, nanti kita tunjukkan semua formatnya itu. Ya sekalian. Pertanyaan yang lain, soalnya juga dari kejaksaan tadi masih utang mau menunjukkan itu. Bagaimana pembicaraan yang di chat itu. Kami nggak bawa televisi dua lapis seperti jaksa. Baik, tidak. Baik, itu pun tidak kita buka tadi karena ada di sini semua. Baik, pertanyaan lain. Majelis ini sangat substansi, majelis. Saya dan kami tidak menanya hanya 2 atau 3, tidak menanya seperti jaksa chat itu. Hanya tapi itu adalah basic rock dari. Baik, sekalian kalau begitu kita lihat di berkas ini. Ya, yang mana? Jangan yang dibuat oleh ahli. Kita yang mau diberi berita acara. Kalau mau yang di ahli, nanti kita pastikan yang di ahli. Bukan yang di berita acara. Oke. Kita yang di berita acara. Bukan, ini di sini. Itu yang saya tanya itu. Kan dia tadi mengatakan, kenapa saya tanya ini? Waktu jaksa tadi nanya, ada yang nggak pernah terima chat dimusnahkan? Dia bilang tidak. Itu makanya sekarang saya tunjukkan ada. Hanya mari, karena dia mulai. Mari lihat chatnya di berkas ini. Maju. Mari. Saksi kemari. Mari, silakan maju. Tidak apa-apa. Chat yang mana? Itu sumbernya adalah dokumen yang diajukan jaksa sebagai bukti. Ini buktinya jaksa. Ini kan yang dari ahli itu. Ini diambil sebentar. Ya, sebentar dua-duanya. Nah, coba lihat. Pernah lihat itu? Enggak, pertanyaan saya dijawab. Pernah lihat ini? Tidak pernah dia lihat ini. Pak, ini kalau ada yang di sini ada. Mau kita tunjukkan. Dari BAP. Kalau ini nggak pernah dia lihat, ngapain kita konfrontasi ke dia? Makanya dari ahlinya nanti kita cek dia. Baik, kalau begitu. Oke, kalau gitu. Sini sebentar. Coba. Saksi. Nomor handphone atas tahu. Yang itu bukti dari jaksa, kami berhak bertanya. Lihat yang seperti ini. Kalian bukan kami. Oke, silakan duduk. Apa? Baik. Yang dipertunjukkan itu dia tidak pernah lihat. Oke. Jadi Anda mengakui itu nomor Anda. Yang ada chat musnahkan, tapi Anda mengakui itu nomor handphone Anda. Betul, benar ya? Pegang mic-nya. Mic-nya pegang. Mic-nya dipegang. Saksi. Pegang mic-nya. Sekali lagi, karena tadi nggak pegang mic, Anda mengakui bahwa nomor handphone yang ada chat musnahkan itu adalah nomor handphone Anda? Ya, nomor handphone saya. Terima kasih. Pertanyaan saya berikutnya. Sesudah tanggal 24 September sampai dengan Anda ditangkap 12 Oktober. Jadi sejak 28 September instruksi pemusnahan sampai 12 Oktober, ada nggak chat WA dari Teddy Minahasa ke Anda? Dan kalau Anda bisa tunjukkan baik di BAP maupun di hasil forensik ini, ada nggak chatnya WA? Tidak ada, karena kan kebiasaan kalau saya chat dengan terdakwa, kalau mereka terdakwa setuju, dia nggak balas. Itu memang kebiasaan. Jadi bukan masalah itu tidak respon atau tidak, itu memang begitu. Karena saya kenal terdakwa begitu. Jadi kalau misalkan setuju atau apa, dia itu kalau nggak setuju baru dia balas. Pertanyaan saya, sebelumnya banyak benar chat Anda mengenai setuju atau tidak, apakah di Padang atau di Sumbar, itu banyak benar chatnya. Tapi sejak tanggal 28 September ke saudara tidak ada lagi chat, ke Dodi juga nggak ada chat, ke siapapun sudah nggak ada chat. Pertanyaan saya, Anda akui bahwa sejak 28 September sampai Anda ditangkap 12 Oktober sudah tidak ada chat apapun dari Teddy Minahasa ke Anda? Jawabannya hanya yes or no. Bukan itu jawabannya. Jawabannya begini yang mulia. Karena saya suruh langsung koordinasi dengan Dodi. Jadi saya ke Dodi
telepon. Oke. Jadi itu. Pertanyaan saya. Itu jawabannya. Ya itu jawab, tapi pertanyaan saya, Anda tidak menjawab. Karena Anda telepon ke Dodi, Anda mengakui nggak sejak tanggal 24 September sampai 12 Oktober Anda ditangkap sudah tidak ada chat antara antara Teddy Minahasa dengan saudara? Kan saya sudah jelaskan. Oke, tidak ada ya, tapi yang ada ke Dodi. Iya. Nah, itu jawabannya. Makanya Oke. bukan saya ngotot, tadi kan dia bilang muter-muter, dia nggak bilang tidak ada, tapi pakai Dodi gitu. Oke, Makasih, Majelis. dicatat. Tenang Makasih, dulu. Pak. Majelis memang sangat hebat, langsung menohok langsung tidak ada. Iya, tidak ada jawabannya. Yang lain, Oke. Pada waktu ada instruksi, pada waktu Anda menyerahkan sabu itu tanggal 3 Oktober. Ya. Apakah ada pembicaraan dengan terdakwa ini mengenai harga? Saya lupa tanggalnya. Cuma terdakwa tanya. pertanyaannya, ada enggak pembicaraan dengan terdakwa ini menyangkut harga di tanggal 3 Oktober itu? Saya lupa. Lupa dia. Ya. Lupa, tapi Anda tadi mengatakan bahwa memang sudah tidak ada chat dari mulai 28 September sampai 12 November. Kenapa Anda bilang lupa? Saya lupa. Kan tadi saya sudah bilang, saya koordinasi langsung dengan Dodi karena instruksinya begitu. Makanya Anda tinggal jawab bahwa memang dengan Teddy Minahasa tidak ada koordinasi. Jangan dibuat begitu. Itu namanya mengarahkan. Terkait kepastiannya kita tayangkan aja. Sebentar. Kita punya. Sebentar. Jadi Sebentar, iya. Benar, saya hanya mengulang lagi. Jangan diulang. Nah, itu biar satu catatannya. Nah, itu jawabannya. Jangan diulang-ulang. Biar jangan berbeda-beda. Ya, silakan yang lain. Yang lain, setelah inisiatif siapa itu yang Anda tahu penjualan yang 3 Oktober itu? Maksudnya? Inisiatif siapa sehingga kan tadi ada mengatakan dulu ditunda yang 1 kilo pertama sudah, kemudian 3 Oktober tiba-tiba dikirim lagi 2 kilo ke rumah Anda. Itu inisiatif siapa? Ada yang minta atau siapa? Informasi dari Dodi, telepon ke saya, perintah dari Bapak, Mbak bisa jual lagi. Tapi Dengan itu dari komisi. Dodi semua ya? Iya, Tidak ada dari Teddy Minahasa langsung. dari Dodi dari Pak Teddy Minahasa. Pertanyaan saya, Anda kan begitu banyak WA kepada Teddy Minahasa, bahkan di awal-awal ada kata-kata I miss you. Ada kata-kata I miss you, artinya bahasa aku kangen gitu loh. Pertanyaan saya, begitu ada uang transaksi yang besar, kenapa Anda tidak WA ke Teddy Minahasa? Benar nggak sih ini harganya segini? Benar nggak sih udah jadi jual beli? Padahal sebelumnya begitu banyak WA yang Anda ceritakan sebelum 28 September. Kenapa tidak chat ke dia? Kan saya sudah bilang, begitu saya chat masalah sabu itu, Pertanyaan saya, Tunggu ada sebentar dijawabnya dulu. saya jawab dulu. Instruksinya kan masalah sabu itu dilarikan ke Dodi. Jadi masalah sabu itu selalu saya ke Dodi. Nanti kalau saya ke terdakwa, langsung saja ke Dodi ya. Langsung saja ke Dodi. Saya menghargai itu. pertanyaan saya, ada enggak chat kamu ke Teddy Minahasa menanyakan dan oleh Teddy Minahasa tidak pernah dibalas lagi? Sementara sebelum 28 September chat Anda begitu banyak, bahkan ada kata-kata I miss you. Kan sudah Karena saya saya jelaskan hukum tadi. kan sudah dijawab. Hubungan selanjutnya dia hanya ke Dodi. Oke. Nah, itu jawaban dia. Jadi Nah, Anda gara-gara hubungan sama Dodi lah Anda tidak pernah konfirmasi lagi ke Teddy gitu? Atau Anda dagang sendiri dengan Dodi? Keberatan yang mulia. Oke. Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa pada saat si Ranto sudah ditangkap 10 Oktober ya? 11 Oktober sudah ditangkap, sudah heboh, tiba-tiba Anda tadi kan mengatakan sudah tidak pernah lapor lagi. Tahu-tahu tanggal 11 Oktober Anda pertama dibilang selamat ya. Tanggal berapa tuh? Tanggal 11 Oktober Anda chat WA ke Teddy Minahasa selamat jadi Kapolda Jawa Timur, benar? Betul?
Juga pada 11 Oktober sesudah demo penangkapan ada chat ke Teddy Minahasa, invoice kedua sudah cair. Tadi Anda mengatakan sudah tidak pernah lagi lapor, tapi kenapa sesudah ditangkap geng-gengnya ini? Pertanyaan saya, apa benar Anda kirim WA tanggal 11 Oktober ke Teddy Minahasa mengatakan invoice kedua sudah cair? Itu waktu saya WA invoice kedua sudah cair, itu saya belum ketangkap. Enggak, pertanyaan itu dulu. Tanggal 11 Oktober benar Anda kirim WA mengatakan 11 Oktober bahwa invoice kedua sudah cair? Ada kirim WA? Saya lupa tanggalnya, tapi saya ada WA begitu. Saya lupa tanggalnya. Ya ada di sini 11 Oktober. Mau ditunjukkan majelis atau tidak? Baik. Tapi itu disampaikan sebelum saudara tertangkap, begitu Ya, kan? betul. Nah itu. Oke. Itu jawabannya. Anda tadi mengatakan sudah tidak pernah lapor lagi dari 24 September sampai 11 Oktober sudah tidak pernah lagi lapor apapun. Dan Anda mengakui 11 Oktober Anda kasih tahu invoice dulu sudah cair. Pertanyaan berikutnya, apakah Teddy Minahasa menjawab chatting Anda yang mengatakan invoice dulu sudah cair? Tidak jawab, memang itu kebiasaan dia. Tidak jawab, begitu ya? Ya. Kebiasaan dia. Anda tadi waktu sebelum 28 September berapi-api menceritakan banyak benar chat antara Anda sama dia, selalu tiap detik, tiap menit Anda saling berjawab-menjawab. Kebiasaan atau memang dibaca sama Teddy, Anda tidak tahu. Saya tidak tahu itu handphone dia itu dibaca atau tidak, hanya contoh. Tapi yang jelas Anda mengatakan Teddy tidak jawab waktu Anda kasih tahu bahwa invoice kedua sudah cair, begitu ya? Betul. Oke. Sementara saya sudah capek, yang lain dulu silakan. Baik. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.